Selamat pagi, selamat siang. Nanti kita akan mulai ya untuk dan diskusi hari ini dengan Indoshop. Oke. Oke, itu tadi sekilas untuk pengenalan tentang Indoshop. Untuk training pada hari ini akan saya record. Jadinya nanti untuk yang nggak bisa ikut secara langsung, nanti tetap bisa mengikuti training ini. Nanti kita akan upload di YouTube channel Indoshop ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mania Christine dari Indoshop. Untuk kali ini kita akan membahas tentang ini perkenalan dulu ya, perkenalan dulu apa itu Indoshop. Lalu nanti produk-produk apa saja yang bisa dijual di Indoshop. Nah itu bagaimana cara nanti kita juga akan berikan demo untuk beberapa fitur yang ada di Indoshop seperti cara registrasi, lalu nanti upload produk, lalu mungkin sampai ke setting shipping dan juga nanti cek order bagaimana dan juga untuk cek untuk tarik saldo yang ada jika sudah ada penjualan. Nanti semuanya akan ada demonya. Jadi untuk teman-teman juga yang ada pertanyaan mungkin bisa ketik dulu di kolom pertanyaan ya, kolom komentar, nanti bisa di chat atau mungkin bisa cek di grup WA juga mungkin bisa, nanti akan saya bacakan dan nanti akan kita chat bersama-sama ya di sini. Oke, kalau begitu kita mulai ya. Indoshop ini merupakan platform e-commerce yang mempunyai misi untuk bergerak untuk mendorong produk khas Indonesia. Jadi untuk teman-teman UMKM yang punya produk-produk yang khas Indonesia banget gitu ya, itu bisa kita bantu untuk promosikan untuk dijual di Singapura. Untuk saat ini memang ranah kita masih customer yang ada di Singapura, tapi untuk kedepannya tidak menutup kemungkinan nanti bisa dipasarkan juga sampai ke Malaysia atau sampai ke negara-negara yang lain juga. Jadi tujuan kita ini ingin agar para seller Indonesia itu dapat lebih maju lagi dan membangun perekonomian secara digital lebih baik lagi. Jadi untuk memperluas pangsa produknya di luar negeri, jadi agar juga bisa lebih maju, tidak hanya di Indonesia saja, tapi juga bisa sampai ke luar negeri seperti Singapura. Nanti dari Indoshop ini, selain bisa upload produk juga, untuk dari sisi customer juga bisa melakukan pembayaran yang sudah kita siapkan. Jadi nanti customer ini akan membayarkan semua yang misalnya mereka beli masuk ke rekening Indoshop. Jadi untuk pelanggan tidak perlu khawatir apakah nanti uangnya masuk atau enggak. Itu nanti akan semuanya masuk di rekening Indoshop dulu. Lalu kita nanti akan konfirmasi ke seller setelah betul-betul uangnya itu sudah masuk ke rekening Indoshop. Dan untuk pembayaran fasilitas pembayarannya tentu saja aman ya, jadi nggak perlu khawatir apakah nanti uangnya akan masuk atau tidak atau bagaimana, semuanya aman. Oke, lalu lanjut, siapa saja yang bisa berjualan di Indoshop? Tentu saja dari ini nggak ada pakem tertentu atau tidak harus orang-orang tertentu ya. Yang penting yang punya bisnis ataupun usaha, entah dia chef, entah dia businessman, hacker,
atau craft person seperti mungkin pengrajin batik, pengrajin kayu, rotan, sebagainya pun juga bisa masuk ke sini. Untuk pengiriman produk apa saja yang bisa dikirim, yang bisa dijual ya di Indosport dikirim ke Singapura, sebenarnya tidak ada batasan harus apapun, cuman ya seperti kayak benda tajam juga nggak bisa ya, benda tajam. Lalu untuk mungkin kalau makanan yang bukan makanan yang tahu baru menyengat seperti durian begitu mungkin tidak bisa, karena ada faktor dari ekspedisi juga yang membatasi. Ada beberapa produk yang memang nggak bisa dibawa keluar Indonesia gitu. Tapi yang penting kalau untuk kuliner, makanan kering yang bisa tahan lama dan tidak terlalu mempunyai aroma yang menyengat itu masih bisa ya. Yang tidak yang ketika bahan-bahan mentah ya, seafood mentah itu memang tidak bisa karena kan itu juga nggak tahan lama di perjalanan. Jadinya untuk sejenis itu memang belum bisa sampai ke Singapura karena itu butuh waktu yang cepat juga. Oke, lalu produk apa saja yang bisa dijual di Indosiar? Ini ada berbagai contoh. Ini contoh aja ya, sebenarnya masih ada banyak lainnya selain ini. Ini seperti ya tadi saya bilang, kuliner, makanan kering, atau minuman cukup, atau mungkin ada sebenarnya minuman cair seperti sirup cair itu juga bisa, tapi dari sisi ekspedisi memang tidak semua ekspedisi itu menerima dan tidak bisa melayani pengiriman ke luar negeri yang mempunyai cairan seperti kantor pos itu menerima, tapi ada juga ekspedisi yang bisa menerima seperti Respir, Caklasip itu masih bisa menerima. Contoh obat herbal pun yang berbentuk rempah-rempah gitu pun ada yang bisa menerima dan enggak ya. Itu memang kita harus sesuaikan nanti dengan harus bisa memilih mana ekspedisi yang cocok dengan produk yang dimiliki oleh seller. Jadi tidak hanya satu atau dua ekspedisi. Ini kita juga kerjasama dengan banyak ekspedisi lain yang nanti bisa disesuaikan dengan produk yang dimiliki oleh seller. Oke, ini untuk teman-teman yang ingin yang butuh informasi atau mungkin mau tanya-tanya lebih lanjut, minta bantuan, bisa kontak ke kita di WhatsApp ini dan nomor saya mungkin bisa dicatat dulu. Nanti websitenya ini di www.industri.id. Jadi semua produk seller itu harus ada, harus masuk ya, harus diupload di website ini, industri.id. Jadi untuk saya yang baru pertama kali join mungkin masih bingung ya bagaimana cara masanya, itu tidak diupload di grup WA ataupun di grup Facebook tidak, tapi harus mendaftarkan tokonya, harus buka toko dulu di online di industri.sg ini, lalu upload dulu produknya, baru dari sini nanti akan dibantu oleh Indosiar untuk pemasaran, untuk promosi ke customer yang di Singapura. Gitu. Itu 3 step pertama yang harus dilakukan oleh seller kalau ingin ikut mempromosikan produknya ke Singapura melalui Indosiar. Kita juga ada Facebook. Nah, di Facebook ini juga banyak informasi nanti kalau update setiap hari ya, terkait dari training, atau mungkin info dari ekspedisi, atau mungkin info lainnya akan selalu update juga di Facebook ini. Di WhatsApp ini juga ada grup WA-nya. Atau kalau misalnya malu-malu untuk tanya-tanya di grup WA juga bisa langsung chat saya di nomor ini. Nah, yang penting untuk seller jangan sungkan, jangan ragu untuk tanya-tanya ada kesulitan apa, harus informasikan ke kita agar kita bisa bantu apa yang bisa kita bantu untuk teman-teman semuanya. Kalau misalnya diem-diem aja nanti kan kita nggak tahu juga keperluan apa yang dibutuhkan oleh seller. Misalnya kesulitan mendaftarkan toko atau kesulitan untuk mengupload produk atau menentukan harga dari rupiah ke dolar. Kita memakainya dolar Singapura ya untuk mengupload produk di industri ini, dan sebagian dengan bahasa Inggris juga karena kan nanti konsumennya dari Singapura. Jadi memang lebih baik
dalam bahasa Inggris. Oke, kita lanjut. Mengapa harus berjualan di Indoshop? Mungkin beberapa teman-teman mau tanya ya. Nah, apa bedanya Indoshop dengan yang lain? Karena kan mungkin kita biasa menggunakan Tokopedia, Shopee, Lazada juga. Nah, Bukalapak, begitu jenis itu. Tapi itu kan ranahnya masih Indonesia. Nah, sedangkan Indoshop ini lebih spesifik khusus untuk produk-produk UKM, produk-produk khas Indonesia yang memang tidak dijual di luar negeri dan hanya dijual di Indonesia. Lalu customernya khusus customer yang ada di Singapura. Jadi yang customernya khusus yang di sana. Nah, ini kita memang langsung menembak customer Singapura. Kenapa seperti itu? Karena produk dari Indonesia ini dapat dijual ke Singapura dengan harga 2 sampai 4 kali lipat dari harganya yang di Indonesia. Mungkin tadi teman-teman yang sempat lihat video di depan tadi, itu kan saya kasih lihat grafik juga ya, untuk bisa mendapatkan keuntungan sampai 300%. Nah, itu karena harganya bisa kita up sampai 2 sampai 4 kali lipat dari harga di sini. Dan dalam bentuk dolar juga. Nah, untuk konsep rupiah menjadi rupiah ke dolar ini tentu nanti mengikuti pergerakan harga mata uang ya. Artinya nggak selalu $1 SGD itu 10.000, tapi bisa 9.500. Itu nanti mengikuti memang. Jadinya tidak harganya patokan. Nanti teman-teman bisa cek juga di website yang sudah pernah nanti akan saya share di grup. Jadi bisa lihat juga untuk pergerakan mata uangnya, konsepnya. Nah, yang kedua, ini tadi saya bilang bisa mendapatkan keuntungan 200-300%. Karena kita tadi menjual di harga 2,4 kali dari harga yang di Indonesia. Nah, yang ketiga, Indoshop juga menyediakan sistem pembayaran yang mudah. Ini untuk sisi dari customer, kita memberikan cara bayar mudah. Salah satunya menggunakan Paylah. Kalau di Singapura, di sana ada istilahnya Paylah ya. Itu untuk pembayaran digital dan juga bisa transfer bank biasa. Jadi memudahkan mereka customer yang ada di Singapura untuk membeli produk yang dijual oleh seller Indonesia ke melalui Indoshop. Dan itu kita akan selalu cek secara real time. Jadi teman-teman saya nggak perlu khawatir nanti untuk apakah ini akan selalu update. Kita usahakan untuk selalu update terus sama 7 hari ya, 7 hari gitu kita 7 hari kerja jadinya. Kita ada yang langsung beli, kita pasti akan berikan info, ada mulai masuk atau enggak, nanti kita akan berikan info. Oke, selanjutnya ada gratis promosi produk ke customer yang di Singapura. Nah, ini untuk ini khusus ya nih, kita berikan promosi gratis ini ke customer yang di Singapura selama 6 bulan ke depan. Itu untuk seller-seller yang pertama kali join di Indoshop. Jadi di sini tidak diberikan untuk membership berbayar, kita masih berikan gratis. Dan nanti kita juga akan promosikan produk-produk teman-teman Indoshop ini ke customer Singapura. Oke, dan yang terakhir tadi, produk yang saya jual juga berpotensi dilihat dan dibeli oleh jutaan orang pengunjung dari Indoshop yang berasal dari Singapura. Nah, itu di Singapura sendiri bisa jadi yang beli orang Indonesia sendiri yang tinggal di sana, ataupun orang Singapura sendiri yang memang asli Singapura di sana. Makanya dari itu lebih baik memang bahasa dia untuk bahasanya memang harus bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris lebih baik itu harganya pun dalam bentuk dolar. Oke, kita lanjut. Oke, tadi saya hai dulu untuk beberapa teman-teman kita yang baru join ya. Terima kasih untuk hari ini saya join di training kita dan diskusi siang hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung chat di komentar yang ada di sini, ataupun nanti bisa disebut juga untuk teman-teman saya bisa langsung tanya ya.
Oke, kita lanjut. Untuk satu seller pertama, dapat mengupload produk secara unlimited selama 6 bulan ke depan. Jadi tadi untuk satu seller pertama yang join dan membuka toko ya di Indoshop, membuka toko dan nanti bisa memilih membershipnya itu namanya coba gratis. Nanti teman-teman di situ bisa menggunakan membership itu untuk mengupload produk sebanyak-banyaknya untuk bisa dipasarkan, bisa dipromosikan oleh kita Indoshop ke customer di Singapura selama 6 bulan ke depan. Jadi sebenarnya kesempatan bagus sekali ya. Jadi untuk teman-teman nggak perlu khawatir untuk di maintenance ada atau tidak untuk mengikuti Indoshop ini. Itu nggak perlu khawatir karena kita akan berikan itu secara free selama 6 bulan ke depan. Jadi sebaiknya teman-teman mulai sekarang buka toko dulu di Indoshop, lalu nanti upload produk juga di sana dan setting shippingnya juga. Nanti untuk setting shipping mungkin bisa konsultasi dulu ke ekspedisi, beberapa ekspedisi yang kita rekomendasikan ya. Nanti bisa tanya-tanya dulu ke mereka, nanti akan pakai yang mana, nanti baru bisa disetting di tokonya saya ini. Oke, jadi ini kesempatan bagus banget. Tadi teman-teman sebaiknya segera mendaftarkan membuka tokonya, lalu upload produk karena sampai sekitar bulan Juni kita akan berikan unlimited upload produk sebanyak-banyaknya oleh 100 seller pertama yang membuka toko di Indonesia. Oke, ini berapa ada jenis membership plan yang tadi saya bilang ya. Untuk 6 bulan pertama ini kita akan berikan yang coba gratis di sini $0. Jadi teman nggak berbayar, semuanya free selama 6 bulan. Dan produk setelah itu teman-teman ada beberapa jenis membership lain yaitu emak-emak ini $5, 1 bulan 10 produk yang bagus $10, 1 bulan untuk 25 produk. $1 sendiri mengikuti nanti convertnya ya, karena untuk saat ini kemarin malam saya cek tuh sekitar 9.000 dari sekian untuk $1 Singapura. Nanti mungkin bisa beda harga lagi ketika kita sudah sampai ke sini ya pembayaran ini. Tapi untuk saya nggak perlu khawatir itu dulu, karena kita akan bisa dicoba untuk yang coba gratis. Ini sama saja untuk sekarang, kita masih promosikan sama dengan yang lain. Oke. Dan untuk teman-teman bisa dicatat dulu, mungkin kalau yang ingin tanya, ada yang pertanyaan, mungkin bisa diketik dulu di kolom komentar, atau ini bisa di website kita, indoshop.sg. Nanti semua seller yang ingin mempromosikan produknya di Indoshop harus membuka toko online di indoshop.sg, lalu mengupload produknya. Jadi itu langkah-langkahnya, ada 3 langkah ya. Kita buka toko dulu, upload produk, lalu setting untuk ongkirnya. Nah, setelah itu baru dari Indoshop bisa membantu teman-teman untuk mempromosikan produknya ke Singapura. Kalau misalnya ada kendala, nanti misalnya saya nggak bisa buka toko nih, saya masih bingung atau nanti upload produknya gimana ya? Karena dalam bahasa Inggris, nanti kan dalam bahasa Inggris dan convert ke Jawa juga saya nggak tahu gimana caranya. Nanti bisa kontak saya di sini. Bisa dicari dulu, atau mungkin nanti tanya di Facebook nanti tetap dijawab, atau mungkin tanya di grup nanti juga. Ini grup kita, Facebook kita juga Facebook khusus ya untuk seller ini di Indoshop.sg. Jadi teman-teman bisa sampai di sana. Tapi upload produknya jangan di Facebook atau di WhatsApp, tapi di website Indoshop.sg, karena di sana yang ada customer-nya. Kalau di WhatsApp sama di Facebook nggak ada customer yang beli, jadinya teman-teman lebih baik uploadnya di Indoshop.sg. Tuh, oke. Oke, kita
Saya akan kasih beberapa demo ya ini untuk contohnya dari cara buka toko di Indoshop yang masih bingung bagaimana caranya. Coba saya akan berikan contohnya. Nanti dari sini kalau ada yang tanya bisa langsung tanya, boleh nanti akan langsung dijawab. Bisa dibuka untuk mute unmute-nya. Untuk langkah-langkahnya kayak gitu ya. Terus kita akan berikan demo untuk buka toko di Indonesia seperti apa. Ini teman-teman harus masuk dulu ke website indonesia.id, lalu klik sign in, lalu kita mundur sedikit ya. Klik sign in, lalu klik register seller di sini klik. Nah ini isi data untuk owner yang di toko. Namanya siapa, lalu email harus wajib punya ya untuk seller. Nanti kalau misalnya nggak punya bisa dibantu dibuatkan oleh admin Indoshop, tapi sebelumnya harus infokan dulu. Nah ini untuk nama tokonya, kasih nama apa. Lalu juga penting juga untuk menginfokan nomor HP-nya yang aktif tentu. Nah ini bisa diinfokan juga di kota mana, dari negara mana. Nah ini bisa dipilih ya untuk seleb plan-nya, ini coba gratis. Ini untuk ulang tahun, ini tanggal lahir ini bisa diisi, bisa tidak. Ini jangan lupa centang yang dua di bawah ini. Lalu klik save. Oke, nanti sini dengan langkah ini tadi sudah teman-teman sudah membuat dengan cara sesimpel ini ya, bisa membuat toko deskripsi sudah jadi ini tokonya ini. Sudah bisa untuk kita upload dan isi data-datanya jalan. Oke, lalu next saya akan berikan demo untuk memilih membership plan. Nah, jadi ini langkah selanjutnya. Oke, tadi kan setelah membuka toko, lalu jangan lupa nih diklik link startnya ini, satu ya. Ini coba gratis ini harus di check out, klik proses, si alamat lengkapnya, kode pos, kotanya mana, negara mana, nomornya apa, dan kalau di Singapura state mana. Tapi kalau di Indonesia nih sebenarnya nggak perlu di state. Nanti kita coba lihat ya. Ini saya kasih contoh di Jogja, Indonesia. Nah kan langsung isi saja nomor HP-nya. Oke, lalu klik continue. Ini ya 0 ya, karena kita masih berikan free. Jadi nggak usah khawatir nih berbayar atau enggak, ini aman. Lalu ini klik centang I agree. Oke, maaf. Jadi nah ini klik order with obligation to pay. Nah, proses ini selesai. Sudah langsung payment accepted. Nah, ini artinya teman-teman ini sudah mendapatkan tokonya di Indonesia dan juga sudah memilih membership plan yang ada di Indoshop. Nanti setelah selesai semua, teman-teman harap menunggu sebentar karena admin harus mengapprove dulu toko yang tadi didaftarkan dan juga mengupload juga membership plan agar aktif.
Dan teman-teman setelah itu baru bisa mengupload produk. Namun tadi kalau belum diaktifkan, belum di-approve, teman-teman juga nggak akan bisa upload produk setelah itu. Jadi tunggu dulu dapat konfirmasi kalau sudah aktif, nanti admin akan infokan. Baru untuk langkah selanjutnya bisa ya setting upload produk dan setting shippingnya. Oke, jangan lupa ini teman-teman kalau ada yang ingin mencatat mungkin nomor WhatsApp bisa dicatat dulu. Ini websitenya tadi yang untuk kita setting dulu tadi ini dengan menggunakan ini ya yang disebut FB. Facebooknya juga ada di sini. Nanti bisa tanya ada di WhatsApp atau di link Facebook. Ini pasti akan kita jawab juga. Oke, kita lanjut ke demo selanjutnya Kak begitu ya. Nanti untuk nomornya bisa di-type lagi, nanti akan saya tampilkan sekali lagi nanti di akhir. Tadi setelah tokonya dibuka dan sudah pilih dan bersih, teman-teman bisa setting shipping terlebih dahulu. Sebenarnya untuk setting shipping ataupun upload produk bisa dua-duanya ya. Di sini saya akan berikan contoh yang upload produk dulu kayak begitu. Nah, ini tadi login dengan akun sudah dibuat tadi dan sudah di-approve oleh admin Indosat menggunakan email dan password ya tadi yang dibuat ya. Nah, di sini untuk produk ini yang paling penting ada diisi informasinya, diisi nama, ada referensi bebas nih, kita nggak ada format apapun yang harus khusus, nggak ada, ini khusus saat ini bebas saja, tapi harus diisi, jadinya sales dan berkreasi sendiri ya. Setelah itu isinya diisi deskripsinya, soal deskripsi ini akan tampil di depan nanti. Ini akan tampil di depan nanti untuk customer klik produknya, nanti ini akan tampil di atas sendiri. Nah, juga perlu diisi deskripsi. Deskripsi ini lebih lengkap ya detailnya ya. Ini nanti tampil ada di paling bawah nanti di produknya. Ini hanya contoh saja ya ini ya sebenarnya ya, nanti bisa lebih panjang lagi dibuatnya, hanya saya berikan contoh aja nih. Nah, itu yang perlu diisi, yang paling penting itu. Lalu masuk ke price. Ini harga juga penting, ini ada merah. Nah, ini harus diisi nih tandanya nih. Misalnya saya berikan ketik 252, jangan lupa dalam bentuk SGD ya. Nah, lalu ini masuk ke quantity. Di sini yang kita kasih stoknya, ya ada berapa, lalu minim ordernya berapa. Ini ya, ada available date-nya, tidak ada tanggal kadaluarsanya atau tidak.
Maaf ya dari skip. Nah, ini quantity ini untuk menginfokan stoknya berapa, minimum order berapa. Ini kalau makanan ada tanggal kadaluarsa, tapi kalau untuk tanggal yang nggak ada, bukan makanan bukan minuman, tidak perlu diisi sebuah data. Nah, ini optional yang bisa diisi atau tidak bisa tidak ini. Sini. Untuk kategorinya lalu kita pilih. Karena dari contoh berikan contohnya makanan, dari saya klik homepage, berikan contohnya itu salju gitu ya. Itu contoh homepage, lalu klik save and stay. Nah, setelah klik save and stay tadi, baru bisa mengupload gambar. Jadi memang ini untuk kali ini memang harus diisi semua data yang penting disimpan dulu, lalu untuk mengupload gambarnya. Terus as image, lalu kita upload, kita berikan lagi. Jadi bisa beberapa ya. Satu produk itu bisa beberapa foto, nggak cuma satu. Terus upload lagi. Jika sudah, terus save and stay. Dan kita klik di luar untuk teks. Nah, di sini seperti itu masih waiting for approval. Ini berarti menunggu approve dulu dari admin Indoshop. Jadi setiap foto yang di-upload di sini, yang di-upload sekarang, semuanya akan dicek dulu sama admin Indoshop. Dan bisa approval, baru bisa itu dilaporkan di website. Kalau sering seperti ini belum bisa tampil di website ya. Oke, ini contohnya, ini sudah approve. Jadi approve, lalu klik. Nah, kita aktifkan dulu produknya, kita centang, terus update. Kita cek dulu coba, ini no ya, masih no ya, tadi belum diaktifkan. Belum ada kan ya contohnya di sini, produknya yang keluar belum tampil. Coba kita type lagi. Harusnya ada di sini, tapi karena tadi belum diaktifkan, jadi belum tampil. Terus update, lalu ke enable, update. Nah, statusnya sudah jadi aktif, yes. Coba kita cek apakah sudah tampil. Refresh. Nah, sudah muncul karena sudah diaktifkan dan sudah di-approve oleh admin. Ini contoh tadi ya, untuk syaratnya di atas, deskripsi detailnya di sini. Ini nama tokonya, sudah di-cek nama tokonya di sini. Jika masuk toko seperti ini tampilannya. Nanti bisa dimasukkan logo juga semua banner di sana. Nah, ini contohnya sudah masuk. Nah, lanjut. Nanti kita akan tes shipping. Setelah itu. Oke, kita lanjut aja ke setting shipping. Klik add.
Untuk kali ini kita memang masih manual Indoshop, belum ada fitur untuk otomatis hitung ongkir di situ, jadi kita masih manual. Nanti untuk sellernya masih setting manual dulu, jadi kedepannya kita akan perbaiki itu, jadi bisa dihitung secara otomatis. Ini contohnya, jadi bukan sama, lalu misalnya kita berikan harganya flat ya. Ini hanya contoh saja sih. Nanti perlu konfirmasi dulu ke ekspedisi kalau misalnya teman-teman mau nge-set harga di sini. Nah, ini tadi yang kita berikan contohnya ya. Coba kita klik edit, kita cek dulu di settingnya apakah sudah ada belum yang sudah ada terpilih di sini. Berarti ini sudah, nanti ketika customer beli, otomatis dia akan menggunakan ongkir yang dari di setting oleh seller. Oke, nanti masih ada 2 demo lagi untuk bagaimana cara order masuk dan untuk tarik saldo. Nah, ini sebelumnya teman-teman bisa catat dulu nih, kalau ada mau tanya-tanya bisa cek chat via WA maupun Facebook di sini. Saya catat dulu ya, jangan lupa ya di sini headernya bisa berarti nanti semuanya ada di sini, tugasnya diupload. Oke, kita lanjut ke demo selanjutnya. Bagaimana cara style kalau misalnya ada pembelian dari customer, bagaimana cara cek dari sisi seller, ya cek order yang masuk gimana sih. Nah ini, oke, ini contohnya ya. Seperti biasa harus login dulu, masuk ke akun toko dulu. Nah ini contohnya, ini order yang masuk, diklik ya tadi ya, waiting bank. Nah ini masih menunggu dicek oleh Indoshop. Contohnya ini, terima kasih masih tunggu proses konfirmasi pembayaran. Jadi infokan ini ke customer ya, agar customer bisa tahu, oh ternyata masih pembayaran yang dia transfer itu masih diproses dulu sama Indoshop. Setelah itu, nah setelah nanti prosesnya payment accepted, infokan juga ke customer. Nanti sebaiknya dalam bahasa Inggris ya, agar lebih baik lagi. Ini saya ambilkan contohnya masih dalam bahasa Indonesia. Kalau orangnya yang beli itu orang Singapura, yang mereka lebih familiar dalam bahasa Inggris. Nah, nanti setelah diinfokan ke customer, baru klik processing in progress. Update, jangan lupa nih update status sih, akan customer juga bisa tahu apakah ini sudah diproses atau belum. Misalnya nih, ini kan homepage, ini harus diproses dulu untuk packing atau pembuatan produknya atau pengiriman untuk ininya ya, packingnya terutama ya. Kalau udah selesai tinggal dikirim, klik deliver. Ini lalu infokan juga ke customer kalau sudah masuk ke pengiriman. Kalau sudah sampai, nanti akan dapat informasi dari shippingnya juga, apakah sudah sampai Singapura atau belum. Nah, ini dapat diinfokan juga ke customer.
Kok pesanannya itu sudah sampai ke Singapura. Jadi tinggal dikirim. Nah, ini sudah selesai. Sudah mulai dikirimkan ya. Ini akan terlihat nih total skalanya tadi berapa, total produk yang dibeli berapa, semuanya terlihat di sini. Nanti kita lihat ya semua di sini. Oke, ini nanti untuk video-video yang tadi sebenarnya semua sudah ada di YouTube ya. Jadi teman-teman bisa cek juga di YouTube. Ini channel Indoshop. Nanti kalau saya updatekan linknya bisa cek di sana. Di sana ada beberapa video bisa membantu teman-teman juga yang mau dapatkan tutorial. Ada beberapa video, bisa cek semua di sana. Nah, ini selanjutnya nih yang mau terakhir ya, ini untuk saldo dan tarik saldo ke rekening seller. Nah, dari sini untuk klik dan ya menu earning, kita bisa cek dulu total penjualannya ada berapa, total sales. Ini kelihatan 205 bulan ya. Nah, untuk yang bisa ditarik, apakah yang ini, apakah yang total sales, apakah yang total earning, bedanya apa? Kalau yang total sales ini adalah hasil dari penjualan seller yang belum dipotong oleh biaya admin dari Indoshop. Nah, sedangkan total admin ini sudah dibagi, ini saya sudah dipotong untuk biaya admin Indoshop yang 2,5% itu atau yang 7,5%. Kalau misalnya ada yang seller minta alih daya atau minta jasa asisten seller ya, itu dipotongnya 7,5%. Tapi kalau untuk yang bisa kita sendiri itu akan dipotong 2,5% dari total sale yang sudah ada. Jadi ini contohnya ini kita earningnya itu 200,5 belas. Nah, ini nanti kita earning ini bisa ditarik oleh seller. Jadinya kita earning ini yang bisa di request oleh seller ketika melakukan payout request atau penarikan saldo. Lalu masuk ke payout request. Nah, di sini contohnya yang 200,5 dolar ini. Bisa infokan juga di sini alasannya untuk menarik itu apa, nanti bisa diinfokan. Ini harus isi ya, kedua ini ya. Berapa jumlahnya, lalu apa alasannya. Jangan lupa juga untuk seller juga menginfokan rekening yang aktif yang bisa digunakan oleh admin Indoshop untuk mentransfer uangnya ya. Setelah selesai nanti coba di klik save. Nah, di sini ada kesalahan. Nah teman-teman nggak boleh ada dolar ya di situ ya. Jadi langsung ke angkanya aja sini. Penulisannya 200 baru titik 50 ada komanya. Baru nanti bisa masuk seperti ini. Contohnya ini masih awaiting for approval. Pada approval ini masih menunggu approve dari admin Indoshop di sini.
Nah, seperti ini nanti. Kita tunggu dulu, nanti admin akan menginfokan. Nanti kalau bisa di approve, ini sepertinya akan berganti menjadi approved. Itu berarti nanti uangnya sudah mulai diproses ditransfer ke rekening seller. Nanti kita menunggu. Nah, ini untuk info lebih lanjut ya. Untuk penarikan dananya sama atau antar bank di Singapura. Misalnya ada seller yang punya bank di Singapura, bisa diproses dalam waktu 3 kali 24 jam di hari kerja. Hari kerja di sana untuk 5 hari ya, dari hari Senin sampai hari Jumat seperti biasa. Sedangkan penarikan dana dari Singapura ke bank Indonesia yang untuk seller ada di Indonesia akan diproses dalam waktu 5 kali 24 jam pada hari kerja. Jadi seller ini nanti bisa orang Singapura yang ada di Singapura ataupun ada orang Indonesia di Singapura. Perbedaan waktunya nanti di Singapura karena sama-sama di daerah di Singapura jadi lebih cepat. Maksimal waktunya bisa 24, sedangkan di Indonesia itu biasanya memakan waktu sekitar 5 hari maksimal. Itu maksimalnya, bisa lebih cepat lagi. Lalu saya dapat menarik satu jika tidak ada kebutuhan dari customer. Ini kalau misalnya tadi kan di sini ada minimal penarikan satu ya, yang pada ketika ini $100, $100 itu minimal bisa ditarik. Kalau misalnya nanti seller menjual harga, misalnya customer yang membeli di harga di atas $100, customer bisa langsung ambil, langsung tarik, tapi harus menunggu dulu dan sampai di Singapura dan juga tidak ada komplain dari customer yang di sana. Nah, lalu saya juga dapat menggunakan bank BCA Mandiri, OCBC, ataupun yang lain-lainnya juga bisa yang ada di Indonesia. Itu bebas. Nggak ada penentuan harus punya bank apa, nggak ada. Semuanya bebas itu. Dari transfer dari bank yang ada di Singapura, Indonesia. Proses packing dan pengiriman ekspedisi adalah tanggung jawab dari seller, bukan dari pihak Indonesia. Jadi untuk packingnya seperti apa, pengirimannya bagaimana, biayanya seperti apa, nah itu semua harus didiskusikan sendiri oleh seller ke ekspedisi. Jadi itu bukan dari pihak Indoshop. Indoshop hanya menjembatani untuk seller ini bisa berjualan ke Singapura dan juga menjembatani seller bisa bertemu dengan pihak ekspedisi yang bekerja sama dengan Indoshop. Ketentuan produk apa yang bisa dikirim ke Singapura untuk mengikuti ketentuan dari pihak ekspedisi. Jadi ini misalnya aku bisa beberapa apa saja, nah itu juga didiskusikan dulu oleh pihak ekspedisi apakah itu bisa dikirim ke Singapura atau tidak. Jadinya untuk itu baik lagi ya, itu menjembatani bukan untuk yang betul-betul mengurusi dari bahkan sampai packing dan pengiriman. Kita hanya membantu seller untuk bisa berkenalan dengan ekspedisi dan menjualkan produknya, mempromosikan ke customer di Singapura. Oke, untuk teman-teman yang mungkin ingin tanya, mungkin bisa tanya dulu. Boleh tanya di grup WA boleh, di WhatsApp boleh, atau di Facebook boleh. Saya catat dulu mungkin untuk nomornya, kontaknya. Ini kontak saya ini bisa dikasih langsung di sana nanti. Oke, nah ini untuk seller nih banyak yang tanya dari kemarin ya. Kalau misalnya mereka kesulitan untuk mengelola produk untuk dari toko sampai upload sampai check order yang masuk tadi, bahkan penarikan juga masih bingung. Indonesia punya ini ya, punya jasa alih daya. Jadi ini ya, ini akan bantu, jadi seperti asisten seller gitu, dan untuk pengelolaan produk maintenance dari upload produk sampai pengelolaan order dia masuk. Lalu nanti komunikasi juga ke customer bahasa Inggris. Nah ini semua pengelolaan dana juga yang masuk dan pengiriman dana ke seller tadi, yang penarikan dana tadi bisa dibantu oleh tim Indoshop. Hanya untuk proses packing dan pengiriman memang ini masih
dan bisa ngecek seller itu sendiri. Jadi nanti kalau ada order yang masuk nanti dari pihak Indoshop akan memberikan informasi ke seller yang bersangkutan via WhatsApp, misalnya ini ada order sekian harus di packing dikirim kemana. Nah itu dari pihak Indoshop yang akan menginformasikan via WhatsApp, lalu nanti seller yang akan mengirimkan barang itu ke ekspedisi yang terdekat yang sudah bekerjasama dengan dia. Nah bedanya apa? Dan di sini adalah di adminnya yang dari awalnya 2,5% dari harga jual per transaksi, ya nih bukan per produk, itu menjadi 7,5% dari harga jual per transaksi kalau seller menggunakan jasa alidaya atau asisten seller Indoshop. Nah, ini bagaimana caranya? Nah, misalnya untuk seller yang nggak ada waktu, yang sibuk waktunya, lalu juga nggak terbiasa menggunakan website untuk berdampingan, seperti itu yang paling cocok untuk memilih saya atau desain seller Indoshop ya. Nanti siapapun yang ingin menggunakan saya ini, saya kontak ke WA, nanti akan saya berikan form itu, nanti formnya bisa diisi oleh seller. Nanti setelah diisi, nanti kita langsung akan bantu untuk dari upload produk dan untuk mengurus yang ada di website itu. Jadi nanti untuk seller yang kesulitan, yang waktunya kurang, misalnya sudah nggak ada waktu ataupun nggak bisa Inggris ataupun kesulitan menggunakan website untuk uploadnya kemana bingung, nanti bisa minta bantuan dari admin, atau bisa kontak saya langsung juga, nanti akan saya berikan form, lalu nanti setelah diisi nanti akan kita bantu untuk uploadkan produknya. Oke, ini sekarang untuk sesi diskusi, kalau misalnya ada customer yang seller yang ingin tanya, mungkin bisa diinfokan, bisa via WA atau mungkin bisa langsung tulis di sini, nggak boleh, atau mungkin langsung ngomong juga tidak masalah, di sini bisa diambil dulu. Nanti untuk kali ini dan juga ini sudah saya record, jadinya nanti bisa kita akan saya upload ya di YouTube. Nanti bisa teman-teman lain hari ini nggak bisa datang, join masih bisa mengikuti teknik ini ya yang ada di YouTube. Nanti akan share juga di Facebook, jadi kita bisa cek juga di Facebook atau di YouTube, atau mungkin nanti saya juga link YouTube-nya di WA. Oke, jadi mungkin bisa dicatat dulu. Untuk yang ingin tanya lebih lanjut ya bisa ikut grup Facebook ataupun di grup WA di sini. Oke, untuk training kita hari ini dan diskusi hari ini
Intinya cukup ya, nih mungkin banyak yang belum bisa ikut karena ada acara atau ada kendala yang lain. Nanti minggu depan kita juga masih akan ada training lagi, mungkin antara hari Sabtu atau hari Minggu. Nanti coba kita diskusikan bersama ya, nanti mana yang paling bisa banyak ikut. Nanti kita akan adakan lagi trainingnya. Kita bisa diskusi juga akan di sana nanti. Oke. Oke, kalau gitu terima kasih untuk teman-teman yang sudah ikut hadir ya pada training kali ini. Nanti kita bisa di grup dan nanti akan saya upload juga untuk training untuk video hari ini, training kali ini. Jika ada yang tidak tanya lagi, saya tutup dulu. Terima kasih. Nanti kita jumpa lagi di training minggu depan ya. Ya, terima kasih. Semoga juga selalu. Jangan lupa nanti jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung kontak ke grup WA ataupun di Facebook ya. Oke, terima kasih. Selamat siang.